Kembali di Newsroom, pemirsa, saya masih bersama dengan Bang Rahman dan Bang Muhtar. Saya ke Kang Muhtar. Kang Muhtar, tadi dikatakan bahwa indikator-indikator dari data yang Bang Rasman temukan dari Polda Jawa Barat itu secara spesifik sudah menunjukkan bahwa Peggy ini adalah salah satu pelaku, bahkan cenderung menjadi otak dari peristiwa ini. Tanggapan Anda? Baik. Saya sebelum berbicara lebih banyak, mohon maaf Bung Rasman ya, saya ingin mempertanyakan legal standing Bung Rasman itu dalam kasus Peggy ini apa? Oke. Itu yang pertama. Karena dari beberapa pernyataan Bung Rasman di beberapa media selalu tendensius memojokkan klien kami, Peggy Setiawan alias PS. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau Bung Rasman pelajari berkas persidangan tahun 2017, ya, dari dakwaan jaksa memang disebutkan ada nama Peggy, tapi bukan Peggy Setiawan. Itu adalah Peggy alias Peron. Kemudian beberapa terdakwa mencabut pernyataannya dengan alasan bahwa mereka membuat BAP di bawah tekanan. Nah, dari 23 saksi fakta persidangan tentunya, tidak ada satupun yang menyebut Peggy Setiawan. Ingat itu. Kemudian yang dari 2 saksi BAP juga tidak menyebut nama Peggy Setiawan. Baik. Dari 21, tunggu dulu. Mohon maaf, biasa jelas dulu ya. Ya, silakan. Dari 21 bukti tertulis, tidak ada satupun yang mengarah kepada Peggy Setiawan. Dari 24 barang bukti tidak ada satupun yang mengarah ke Peggy Setiawan. Nah, kemudian kenapa pada saat persidangan BAP yang dibuat oleh para terdakwa dicabut oleh para terdakwa, tetapi kemudian majelis hakim memberikan putusan dengan tetap mencantumkan 3 DPO yang nyata-nyata di dalamnya juga tidak ada nama Peggy Setiawan. Karena majelis hakim pada saat itu merujuk dan mengambil alur cerita peristiwa pidana yang disampaikan oleh JPU. Kemudian setelah itu tanggal 11 Mei 2024, setelah viralnya film Vina Sebelum 7 Hari, penyidik Polda Jabar mendatangi Saka Tatal. Ingat itu ya. Penyidik memperlihatkan 3 foto kepada Saka Tatal. Saka Tatal dengan nyata menyatakan bahwa tidak kenal yang ada di 3 foto itu. Nah, kemudian setelah 21 Mei 2024, Peggy Setiawan atau PS klien kami itu ditangkap. Sehingga Saka Tatal di hadapan media menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh penyidik atau polisi pada saat itu sangat berbeda dan tidak ada satupun yang mirip dengan Peggy Setiawan atau PS klien kami. Baik. Nah, kemudian selanjutnya mau ini. Nah, kenapa saya bilang Bung Rasman terlalu tendensius? Karena di satu sisi Bung Rasman memojokkan klien kami yang belum terbukti kesalahannya, belum terbukti secara hukum, tapi juga Bung Rasman mengaitkan ya identitas orang tuanya dengan klien kami. Itu kan sangat terlalu tendensius kalau menurut saya ya. Baik, Bang Rasman saya kasih kesempatan. Terima kasih Bung Muhtar. Saya kira kalau pertanyaan Anda itu justru itu sangat tendensius buat saya. Saya ini adalah praktisi hukum yang kadar intelektualnya tentu sudah diuji oleh beberapa TV dan pengamat di negara ini. Nah, kalau begitu Anda tanya juga, kenapa bisa tampil Johnson Panjaitan? Kenapa bisa tampil Edi Hasibuan, Kompolnas? Jangan tanya itu. Mungkin Anda juga nanti kalau sudah dilihat oleh banyak pihak kemampuan dan intelektual saudara, Anda juga akan diundang gitu. Itu satu poin. Tapi untuk mematahkan itu gampang. Saya adalah kuasa hukum dari saudara Yosi Ahdian yang mengatakan kepada saya berdasarkan fakta data yang dia serah. Sebentar, saya ngomong dulu dong. Anda ngomong saya nggak jawab tadi. Bahwa saudara Yosi Ahdian jelas dengan data dan fakta, termasuk yang saya cross check tadi di Polda Jabar, bahwa beliau itu adalah pengacara dari keluarga almarhum Vina dan keluarga almarhum dari Eki. Saya kuasa hukumnya. Jadi 2 itu adalah menjadi legal standing bagi saya. Nah, yang paling penting bagi saya bukan saya memojokkan
saudara Peggy. Saya kan pernah bilang, saya siap bantu, saya akan dukung, kita memastikan perkara ini. Bahwa kalau memang benar bukan Peggy pelakunya, maka tindak polisinya. Tapi kalau dia benar pelakunya, maka proses Peggy-nya. Itu saja kepentingan saya. Saya tidak mau kita gaduh di mana-mana, ribut bertengkar. Kenapa? Karena saya ingin tahu bahwa film ini seperti apa. Anda tahu ya bahwa beberapa poin yang saya sampaikan itu sudah berjalan di kepolisian. Dan data yang saya terima itu bukan pesanan dari kepolisian. Saya saja dilaporkan oleh banyak orang di kepolisian, saudara tahu itu. Tetapi saya memakai jalur yang benar. Kenapa? Saya memakai jalur kalau saya tidak puas dengan proses penyidikan terhadap penyidik, saya laporkan ke Propam, saya laporkan Irwasum, cek surat saya, puluhan surat saya di sana. Yang terpenting bagi saya adalah kalau ditanya, saya tidak memojokkan orang tuanya. Saya melihat Anda kan orang hukum. Alat bukti itu 5, di antaranya salah satu poinnya adalah petunjuk. Nah, saya melihat perubahan identitas nama kakak dari orang tuanya yang begitu lugu kelihatan membuat saya curiga bahwa dia termasuk orang yang menyembunyikan anaknya. Rangkaian itulah yang saya lihat. Kemudian masalah Anda bilang nama kalian keberatan Peggy Setiawan bukan Peggy Peron. Nah, saya sekarang kembalikan. Anda tahu nggak bahwa Peggy itu berubah nama di Bandung dengan nama Robi. Diakui oleh Lucy kakaknya. Nah, itu diakui. yang saya bilang. Tunggu dulu. Bung Rasman terlalu tendensius terhadap klien kami. Kan Anda bilang tadi keberatan Peggy bukan Peggy Setiawan tapi Peggy Peron. Nah, sekarang saya tanya, di Bandung itu nama Peggy itu berubah menjadi Robi. Kenapa Anda tidak keberatan dengan itu? Logika berpikir jangan dibalik-balik. Dijawab, Bang Muhtar, silakan. Bang Muhtar dijawab. Baik. Iya. Nah, kenapa saya menanyakan legal standing Bung Rasman? Di media, Bung Rasman menyampaikan sebagai PH-nya Yosi Ahdian. Ya. Saya tahu itu. Nah, yang jadi pertanyaannya, Yosi Ahdian itu kan memang PH daripada orang tua Eki dengan orang tua Vina. Berarti benar ya dia pengacaranya, benar ya? Benar PH-nya ya? Tunggu dulu, saya juga nggak nyangka tadi. Ya, dipercepat, Bang Muhtar, silakan. Bukan saya sanggah, memastikan aja Bapak. Nah, ini 2016 Yosi Ahdian itu adalah PH daripada orang tua almarhum Eki dan orang tua almarhumah Vina. Oke. Baik. Pak, kasus ini sudah selesai dengan diadakannya atau diterbitkannya putusan hakim atau putusan pengadilan nomor 4 tahun 2017. Oke, baik. Yang menjadi PR polisi adalah 3 DPO. Ingat 3 DPO itu ya. Oke. Ya. Baik. Nah, jadi artinya permasalahan yang ada ini sebetulnya permasalahan yang ada ini sebetulnya tinggal bagaimana caranya pihak kepolisian menyelesaikan yang 3 DPO itu. Oke, baik. Tetapi sayangnya, tunggu dulu, mohon izin. Baik, waktu kita durasi kita terbatas, dipercepat Bang Muhtar, siapkan. Baik. Oke, saya loncat dulu. Kenapa saya bilang terlalu tendensius dan mengaitkan orang tuanya kepada klien kami? Bung Rasman membahas tentang identitas orang tuanya. Oke. Terus apa hubungannya dengan klien kami? Klien kami itu udah dewasa. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Saya garis bawahi. Bang Rasman, silakan. 1 menit. Terima kasih. Kan kita ini orang hukum 5 adat bukti. Kan ada yang disebut dengan petunjuk. Saya tahu. Petunjuk itu sekarang saya nggak usah buka lah, tapi dikit aja. Nanti kalau ada forum yang lebih saya berharap Bung Mukhtar ikut deh, biar kita debat. Saya menemukan data terbaru. Saya menemukan data terbaru percakapan saudara Peggy Setiawan dengan pengacaranya terkait dengan viralnya berita ini sebelum dia melakukan pelarian ke satu tempat. Nanti kita buka. Nanti kita buka, kita saksikan. Nanti kita buka. Kita nantikan bersama. Sayang sekali waktu kita sudah habis, Bapak-bapak. Terima kasih Bang Rasman sudah hadir di studio. Nanti kita tunggu bukanya seperti apa. Bang Muhtar juga mohon maaf, waktunya sudah habis. Terima kasih Bapak-bapak. Nanti kita undang lagi, kami berjanji. Bang Muhtar terima kasih banyak, Bang Rasman terima kasih banyak.